Ya, baik. Berikut akan saya tunjukkan, akan saya buatkan video tutorial bagaimana caranya eh, seorang editor jurnal itu melakukan tugasnya. Ya, mulai dari eh, menerima artikel, kemudian menugaskan ke reviewer, dan lain sebagainya. Oke, baik. Yang pertama, silakan login menggunakan akun editor yang Anda miliki. Nah, setelah Anda login, setelah Anda masuk pada akun yang Anda miliki, di sini ada beberapa keterangan. Ada my query atau tugas, ya, tugas saya. Unsigned, ya, unsigned ini artinya artikel-artikel yang belum ditugaskan ke editor manapun, ya. Kalau unsigned-nya kosong, berarti semua artikel yang sudah masuk di jurnal ini itu sudah ditugaskan kepada para editor, ya. All active adalah artikel-artikel yang aktif, baik yang sudah ditugaskan ataupun belum ditugaskan. Archive itu artinya artikel yang sudah masuk pada arsip, baik dia ditolak atau decline, di reject, ya, atau artikel yang sudah terbit, ya. Maka artikel yang sudah terbit itu masuknya ke arsip atau archive, ya. Dan begitu juga artikel yang sudah ditolak atau di reject itu sudah masuk ke archive atau uh, arsip arsip, ya. Jadi kalau artikel itu nggak ada di all active ini berarti dia masuk ke arsip. Nah, semua yang sudah ada yang sudah ditugaskan kepada editor itu nanti artikel akan masuk di bagian ini, my query ini. Nah, di sini sudah ada keterangan, ya. Submission review. Ini artinya artikel itu baru disubmit, ya, baru pada proses submission, dan review ini artinya artikel sudah masuk di proses review. Di sini ada keterangan new review have been submitted, artinya ada satu artikel atau artikel ini, ya, ini sudah direview oleh reviewer, ya. Tinggal nanti editor melakukan melakukan tindak lanjut dari hasil review dari reviewer tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang pertama. Setelah kita melihat tugas kita di sini apa, menerima artikel yang masuk, ya, maka yang pertama kita lakukan adalah mengklik view ini, ya, kepada artikel yang akan kita proses. Nah, kalau jurnal itu menggunakan blind double blind review, maka editor harus menghapus semua identitas yang ada pada artikel, ya. Semua identitas autor, ya, penulis yang ada di artikel harus dihapus. Nah, agar nanti reviewer tidak tahu itu artikelnya siapa. Kalau menggunakan double blind review. Double blind review artinya reviewer tidak mengetahui itu artikel siapa dan author tidak mengetahui itu siapa yang mereview artikelnya. Ya, maka kalau menggunakan double blind review, si editor, ya, kita sebagai editor harus mendownload terlebih dahulu. Nah, ini file, ya. Ini submission file. Ini artinya file uh, manuskrip atau naskah dari autor. Nah, di artikel ini sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan standar awal, ya. Tetapi masih lengkap. Dia masih lengkap, ada penulisnya, ada nama penulisnya, dan nama afiliasinya, dan lain sebagainya, bahkan emailnya. Nah, maka karena tadi menggunakan double blind review, maka editor harus menghapus terlebih dahulu identitas tersebut. Dengan cara bagaimana? Kita download dulu filenya, ya. Setelah download kita buka filenya, kemudian hapus. Kita hapus ini, ya. Kita hapus namanya, kita hapus nama, afiliasi, dan sebagainya. Pastikan ini juga sudah disimpan, ya. Ya, karena nanti kita akan membutuhkan, ya, untuk melengkapinya pada proses penerbitan. Nah, biasanya di sini ada di header, ya, itu pasti biasanya beberapa penulis menuliskan namanya, maka ini juga dihapus kalau dia ada nama penulisnya. Kita cek lagi, jika ada maka
perlu dihapus semuanya. Jika sudah tidak ada maka cukup. Kalau sudah kita close, kita save. Kita save, kemudian kita close. Nah, kita kembali ke file ini. Nah, maka file artikel yang sudah tidak ada identitas penulisnya, kita upload ulang. Kita upload kembali dan pilih this is not a revision of an existing file. Ini artinya file yang kita upload ini bukan merevisi file yang sudah ada tadi, ya. Karena nanti kita butuh identitas author lengkap tadi untuk proses publikasi atau proses layoutnya. Nah, maka pilih yang this is not a revision of an existing file, kemudian select artikel komponen, pilih artikel saja, dan upload. Nah, kita unggah file artikel yang sudah kita hapus tadi. Kita hapus identitasnya tadi. Kemudian kalau sudah kita continue, ya ini kita hapus saja. Kita ganti nama filenya menjadi review artikel dengan kode artikel 95. Oke, kalau sudah kita continue, complete. Nah, ini artikel yang sudah kita hapus identitasnya, ya. Maka nanti artikel ini yang kita pilih, yang kita tugaskan ke reviewer. Maka artikel ini harus kita kita masukkan, yang akan kita kirimkan, kita masukkan ke proses review. Nanti kan ketika kita mau memindahkan ini mengirimkan kepada reviewer, maka masuk pada proses review ini. Maka artikel ini yang kita pilih. Nah, di sini ada pre-review discussion. Biasanya jika ada menerapkan initial review, maka mohon maaf ada bell. Ya, jika masih ada perlu perbaikan atau ada review pendahuluan, silakan ditambahkan di kolom ini, ya. Jika misal dirasa penulis masih perlu mereview atau memperbaiki naskahnya sebelum dikirim ke reviewer, maka silakan dimasukkan di kolom pre-review discussion ini. Misalnya kalau ada yang menerapkan initial review, disinilah prosesnya. Seperti itu. Silakan bagaimana editor memintanya, apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya di pre-review discussion ini. Jika sudah dirasa cukup, maka artikel tadi ya dihapus identitasnya, kita upload lagi pada OJS dan nanti diproses lebih lanjut. Nah, jika ini sudah kita unggah artikel yang sudah kita hapus identitasnya, maka kita klik send to review. Ini ya, send to review. Nah, di sini ada 2 file yang akan kita masukkan ke dalam proses review. Pilih yang tadi yang sudah kita hapus identitasnya, ya, kemudian send to review. Nah, maka dia akan masuk ke proses review ini, ya. Tadi di sini submission. Nah, kalau dia sudah masuk proses review, dia masuk ke review ini. Sekarang tugasnya editor adalah memilihkan reviewer sesuai dengan bidang ini. Bidang ini di mana? Di sini. Add reviewer. Add reviewer, silakan dipilih reviewer yang kira-kira sesuai dengan sesuai dengan topik tersebut atau sesuai dengan bidang artikel tersebut. Ya, ini jika sudah, ya, kita jangan lupa menyeting important dates, ya. Di sini 2 hal, ya, ada 2 hal waktu yang penting, ya, sebagai catatan bagi para reviewer. Di sini ada response due date, artinya di sini tanggal batas akhir reviewer itu memberikan respon untuk dia siap mereview. Namanya respon due date. Nah, di tanggal ini kira-kira kapan batasan waktu yang diberikan oleh editor kepada reviewer terkait kapan batas akhir reviewer tuh harus merespon bisa atau tidak.
Itu kita setting tanggalnya. Kalau sekarang tanggal 25, coba setting 1 minggu ya. Kita beri waktu 1 minggu untuk memberi reviewer untuk bisa merespon apakah sanggup atau tidak gitu ya. Di sini ini respons due date. Kalau review due date ini artinya batas akhir reviewer melakukan review ya. Jadi ini batas akhir reviewer melakukan review. Ini di review due date ini. Biasanya 1 minggu setelah respon atau beberapa hari setelah dia merespon. Nah, jadi respon ini artinya batas akhir eh, reviewer memberikan respon apakah dia sanggup atau tidak mereview. Tapi kalau review due date ini adalah batas akhir kapan si reviewer harus mengumpulkan hasil reviewnya atau mengunggah hasil reviewnya di OJS. Ya, maka pastikan disetting sesuai dengan kebijakan editor saja. Mau kapan dia menyeting, mau kapan si editor memberikan waktu kepada reviewer. Itu. Kalau sudah di sini pilih review tipenya. Nah, ini ada 3 ya. Ini tergantung kebijakan jurnal. Kalau jurnal menggunakan kebijakan double blind review, maka pilih yang anonymous reviewer ini. Ya, oke. Kemudian jika ada form review, pilih review form. Klik add review. Nah, sampai di sini tugas editor sudah uh, cukup. Ya, artinya sekarang sudah tugasnya reviewer untuk mereview artikelnya. Ya, nanti ketika reviewer sudah apa namanya sudah merespon, sudah mengunggah hasil reviewnya, maka di sini ada tanda pentung gini ya, akan ada notifikasi bahwasanya new review have been submitted. Artinya reviewer sudah mensubmit hasil reviewnya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini akan ada review submitted. Nah, ini nanti bisa kita read review. Ya, kita read review, misalnya contohnya ya, read review, kemudian kita baca, masukkan dia. Di sini ada rekomendasi dari reviewer, revision require, butuh review. Nah, ini file hasil reviewnya. Di sini ya, tanggal 25 Maret. Ini file hasil reviewnya. Hasil, jadi masukan reviewer ada di file ini. Ya, maka nanti file ini harus kita apa namanya kita forward ya, kita kirimkan ke author agar author bisa membaca hasil reviewnya. Di sini silakan diberikan rating bagi reviewernya. Kalau sudah dibaca, ya ini semuanya sudah kita unduh juga hasil reviewnya seperti apa, maka kita confirm. Kita confirm dan jangan lupa untuk mengirimkan ucapan terima kasih thank reviewer ini. Terima kasih kepada reviewer. Kemudian klik thank reviewer. Ya. Nah, jika sudah seperti ini, ya, sudah seperti ini, maka selanjutnya tugas editor adalah mengirimkan. Ya, ini status artikelnya ya. New review have been submitted ya. Nah, maka tugasnya editor selanjutnya adalah mengirimkan pemberitahuan kepada author bahwa uh, artikelnya sudah selesai direview oleh reviewer dan ternyata membutuhkan revisi ya. Maka di bagian kanan ini ada request revision. Nah, ini diklik ya oleh editor ya. Diklik artinya permintaan untuk merevisi sesuai dengan masukan apa namanya masukan reviewer. Nah, di sini sudah ditentukan ini template ya. Ini template ya, template notifikasinya dari sistem OJS-nya atau bisa juga di custom ya notifikasinya. Di sini saya berikan waktu selama 2 minggu bagi author untuk merevisi naskahnya ya. Nah, kalau sudah di sini ada select review file to share with the author ya. Pilih file hasil review yang akan dibagikan kepada penulis. Tadi ini ya, Martin ya. Makanya kita checklist.
ini file yang sudah diunggah oleh reviewer di OJS. Nah, ini yang di dalamnya ada masukan-masukan dari para reviewer. Nah, ini maka ini harus dicentang, harus checklist agar nanti file ini bisa dilihat oleh author gitu ya, dan diunduh oleh author. Baik, setelah sudah diisi semuanya, ya, send an email notification, jangan lupa dipilih ini agar si penulis tahu apa namanya, bahwa dia artikelnya membutuhkan revisi. Ya, baik, kalau sudah semuanya, klik record editorial decision. Ya, oke. Di sini tugas editor sudah selesai, tinggal menunggu apa namanya, author itu ini author itu menyerahkan atau mensubmit hasil revisinya, ya. Di sini statusnya sudah jelas, revision have been requested, ya, artinya eh, permohonan revisi sudah dikirimkan, sudah dimintakan kepada author. Nah, nanti ketika author sudah mengupload, mengunggah revisinya, maka akan muncul file di sini, di revision ini. Ya, di sini akan ada file. Nanti silahkan diklik hasil revisinya apakah sudah sesuai dengan masukan dari author. Ya, jika sudah sesuai dan sudah memenuhi standar jurnal, maka bisa diklik accept submission. Artinya di sini artikelnya sudah di accepted atau diterima. Seperti itu video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam.